Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2 saya, yaitu mereview sebuah metode analisis risiko dari sebuah jurnal. Di sini jurnal yang saya review atau yang saya gunakan pada tugas ini yaitu berjudul Analisis Manajemen Risiko menggunakan ISO 31000 pada Smart Kantin di SMA XYZ. Nah, di sini terbitan tahun 2020. Nah, di sini analisis manajemen risiko menggunakan ISO 31000. Nah, ISO 31000 ini merupakan sekumpulan pedoman yang berisi standar berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, pada jurnal yang saya bahas di sini terdapat latar belakang dari penelitian ini. Pertama, menyebutkan penggunaan internet di masa kini, yaitu penggunaan internet yang dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaku bisnis pastilah memiliki resiko-resiko yang memunculkan kerugian. Di samping banyak pula sekarang kita memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti contohnya lebih mengefisienkan waktu kita, lebih memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita pada jarak jauh, namun di sini memiliki resiko-resiko yang memunculkan kerugian. Contohnya di sini SMA XYZ sebagai objek penelitian menggunakan IT di salah satu proses yang berada di kantin, yaitu proses pembayaran dengan smart card. Smart card ini tentunya dapat membantu kinerja proses bisnis yang ada pada kantin tersebut karena penggunaan waktu yang lebih efisien. Tentunya hal itu masih dibayang-bayangi oleh risiko yang nantinya akan ditimbulkan kemudian hari. Karena si SMA XYZ ini pada penggunaan smart card di kantinnya belum menganalisis resiko yang sekiranya akan terjadi. Nah, oleh karena itu disusunlah sebuah manajemen risiko teknologi informasi menggunakan ISO 31000 yang dapat memitigasi sebuah risiko yang nantinya timbul di SMA XYZ. Nah, selanjutnya dalam jurnal ini digunakan teori-teori yang berhubungan dengan analisis risiko tadi. Pertama yaitu identifikasi resiko. Nah, apa itu identifikasi resiko? Merupakan sebuah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang timbul pada proses bisnis sebuah perusahaan. Nah, jadi pada proses identifikasi resiko ini kita menggambarkan proses secara general yang ada pada proses yang akan kita amati, yaitu pada proses pembayaran menggunakan smart card seperti itu. Nah, di sini kedua ada analisis risiko. Nah, merupakan sebuah usaha untuk menganalisis daripada hasil data yang telah diperoleh dari proses identifikasi risiko untuk menentukan tingkat risiko. Nah, nanti kan seperti ada alur prosesnya seperti apa dan stakeholder yang berperan ada siapa saja. Nah, nanti di situ akan timbul sekiranya risiko-risiko yang terjadi pada proses penggunaan smart card. Nah, pada analisis risiko ini kita menganalisis tingkat risiko yang ada pada alur maupun stakeholdernya. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Nah, evaluasi risiko ini adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang menggunakan data hasil analisis risiko yang sebelumnya telah disusun. Nah, selanjutnya metode penelitian. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara, yang nantinya data tersebut tuh diperoleh berupa pernyataan-pernyataan yang berisikan isu-isu, persoalan atau masalah yang sesuai dengan situasi, kondisi serta realita yang ada. Yang kedua yaitu analisis manajemen risiko yang mengacu kepada ISO 31000. Nah, analisis ini terkerucutkan kepada memfasilitasi perbaikan sistem yang berkesinambungan dan peningkatan organisasi serta responsif terhadap perubahan dan tidak terfokus pada keamanan aset. Nah, selanjutnya hasil penelitian.
Pertama, hasil penelitian identifikasi risiko. Ternyata risiko ini terdapat pada stakeholder dan alur smart kantin. Pertama, pada stakeholdernya ada sistem. Salah satunya yaitu tidak dapat melihat jumlah stok yang tersedia di monitor. Yang kedua, ada stakeholder yaitu berupa manusia atau pegawai atau siswa selaku pengguna. Terjadinya miskomunikasi antara sistem dengan penjual. Nah, selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur atau IT-nya sendiri, yaitu terjadi pemadaman listrik sehingga sistem otomatisasi mati seketika. Nah, yang kedua yaitu alur. Pertama, alur prabayar. Tidak dapat melihat jumlah stok makanan yang tersedia di monitor. Yang kedua ada pasca bayar, salah satunya itu antrian yang panjang. Dan yang ketiga yaitu sistem top up, yaitu server selalu mengalami gangguan. Selanjutnya analisis resiko. Di sini terdapat tingkat risiko menurut intensitas munculnya risiko dan kerugian akibat risiko yang timbul, seperti itu. Jadi parameter dari resiko ini yaitu terdapat pada kerugian. Selanjutnya evaluasi risiko. Di sini terdapat 4 level. Pertama risiko ekstrim, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Yang pertama adalah risiko ekstrim. Setelah dianalisis dan dievaluasi, ternyata risiko ekstrim terdapat pada faktor manusia. Yaitu prosesnya apa? Yaitu penyalahgunaan smart card oleh orang lain yang memiliki kemungkinan sering terjadi sehingga menyebabkan kerugian sebesar 1 hingga 1,5 juta, seperti itu. Selanjutnya ada level 2, resiko tinggi, juga masih faktor resikonya manusia. Di sini salah satu resikonya yaitu kesalahan dalam menginput menu makanan, menyebabkan kerugiannya itu rentan antara 600 hingga 1 juta. Nah, hingga di sini ada level risiko rendah, di mana faktornya itu adalah manusia, yaitu terjadinya kemungkinan miskomunikasi antara sistem dengan penjual. Kerugiannya di bawah 300.000. Nah, selanjutnya terdapat mitigasi risiko. Mitigasi ini dilakukan mulai dari menambah password pada smart card, siswa maintenance server, membuat tampilan yang user friendly, memberikan pengarahan kepada siswa baru, serta menambah fitur-fitur yang dianggap perlu guna memberikan kenyamanan atas layanan sistem smart kantin SMA XYZ. Nah, mitigasi risiko ini diperlukan untuk langkah apa saja sih yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil agar resiko-resiko tersebut dapat ditangani. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.